Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan, PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada pagi ini kita akan membahas tentang lanjutan perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Pada perkembangan fisik dan motorik anak usia dini tadi ada 3 hal. Ada perkembangan motorik halus, ada perkembangan motorik kasar, kemudian ada perkembangan kesehatan dan perilaku keselamatan. Nah, sekarang kita masuk pada hal yang ketiga, adalah perkembangan kesehatan dan perilaku keselamatan. Pada usia 4-5 tahun ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah berat badan. Nah, anak usia dini pada usia berapapun, mulai dari lahir sampai usia 6 tahun, haruslah dipantau tentang kesehatan anak ini. Di dalam perkembangan kesehatan dan perilaku keselamatan adalah berat badan anak. Anak yang sehat adalah ketika anak memiliki berat badan sesuai dengan usianya. Dan perkembangan berat badan ini akan selalu mengikuti perkembangan berat badan ketika lahir, kemudian setiap beberapa bulan ditimbang. Nah, yang benarnya adalah ketika berat badan anak ini menunjukkan perkembangan berat badan yang normal. Nah, berat badan yang normal ini tentu berdasarkan kartu menuju sehat atau buku kesehatan untuk anak usia dini, terutama yang berusia 4-5 tahun. Nah, yang kedua untuk tingkat capaian perkembangan di kesehatan dan perilaku keselamatan adalah tinggi badan. Nah, tinggi badan anak harus sesuai dengan tingkat usia. Ketika dia lahir berapa panjangnya, lalu akan ada mengikuti diagram sesuai dengan usianya tadi. Ketika dia lahir berapa panjangnya dan sekarang usianya berapa, 4,5 tahun, itu tinggi badannya berapa. Nah, ini harus sesuai dengan standar. Nah, untuk melihat yang benar itu adalah berdasarkan buku atau berdasarkan buku pantauan perkembangan anak usia dini ini. Nah, biasanya buku ini sudah diberikan ketika dia lahir dan dikontrol ke rumah sakit atau ke puskesmas, dan buku ini biasanya dipegang oleh orang tua. Dan ketika dibawa anak ke dokter, kan akan selalu anak dilihat perkembangannya berdasarkan ikutan buku-buku tersebut. Yang ketiga adalah berat badan dan tinggi. Nah, berat badan dan tinggi badan anak haruslah seimbang, sesuai. Ketika anak lahir beratnya berapa, tingginya berapa, atau panjang badannya berapa. Nah, ketika dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, setiap datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter akan selalu dilihat kurvanya. Nah, ketika anak berada pada situasi yang normal, di grade yang seharusnya, kita harus bersyukur dan selalu mensupport anak supaya tetap dalam tumbuh kembang yang benar, yang normal. Kalau misalnya tidak sesuai dengan perkembangan ini, biasanya dokter atau bidan akan memberikan tips-tips pada ibu atau orang tua atau kepada keluarga apa yang harus dilakukan sehingga anak ini bisa mencapai tinggi dan berat badan seimbang. Good job. Ya, tentu tinggi dan berat badan seimbang kita hanya melihat grafik yang sudah dibagikan dan yang sudah dipantau oleh para medis itu. Oke ya. Dan yang keempat adalah lingkar kepala sesuai dengan tingkat usia. Jadi ketika dia lahir lingkar kepalanya berapa,
ini. Kemudian ketika dia berkembang pada usia berikutnya, mungkin usia ke dokter misalnya sebulan sekali atau beberapa bulan sekali, nah itu akan selalu dilihat lingkar kepalanya berapa, karena ini akan menentukan sekali kesehatan fisik dan motorik anak, ya. Itu terlihat apabila lingkar kepalanya tumbuh berkembang dengan baik, sehingga lingkar kepalanya ini sesuai dengan usia perkembangannya. Oke, dan ini pun bisa dilihat dari buku kesehatan yang dipantau oleh dokter atau bidan atau ahli-ahli kesehatan yang terlibat di waktu orang tua membawanya. Kemudian yang kelima, menggunakan toilet. Nah, pada anak usia dini selalu kita melatih namanya toilet training. Nah, kapan anak dilatih menggunakan toilet training? Nah, yang paling penting memang melatihnya sedini mungkin. Tetapi ketika anak sudah berusia 4-5 tahun, dia sudah harus mengerti dan paham bagaimana menggunakan toilet. Untuk dia buang air besar, untuk dia buang air kecil, begitu ya. Untuk dia membersihkan diri, mencuci tangan, mencuci kaki, untuk mandi. Apakah perlu bantuan dari orang tua? Awal-awalnya iya, tetapi ketika dia sudah mencapai usia 5 tahun, tentu ini akan berkurang bantuan-bantuan dari orang tuanya atau pengasuhnya. Yang diharapkan nanti tentu anak bisa mandiri sesuai dengan usia perkembangannya ini. Nah, lalu yang berikutnya, keenam, untuk melihat capaian perkembangan anak usia dini untuk bagian kesehatan dan perilaku keselamatan adalah ketika anak mengerti alarm-alarm ada sinyal-sinyal bahaya. Misalnya, bagaimana menyelamatkan diri ketika ada kebakaran, bagaimana menyelamatkan diri ketika ada banjir, bagaimana menyelamatkan diri ketika ada gempa. Jadi kalau anak mengerti dan paham, ini sebenarnya harus dilatih. Siapa yang melatihnya? Ya orang tua, ya sekolah. Nah, biasanya sekolah ada latihan-latihan tentang menghadapi kebakaran, tentang mempersiapkan diri ketika ada banjir, bagaimana mempersiapkan diri ketika ada gempa bumi, begitu ya. Lalu mungkin sekarang ini karena masa COVID, tentu anak diajarkan juga bagaimana cara mensikapi ketika ada COVID-19 ini, bagaimana melakukan protokol kesehatan, misalnya mencuci tangan, ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dengan teman-temannya atau dengan orang lain, sehingga anak bisa menjaga dirinya, bisa selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan atau berbahaya. Nah, yang terakhir adalah mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan. Jadi pada anak usia dini ini mulai kita ajarkanlah rambu-rambu lalu lintas, bekal anak kita untuk menghadapi masa depannya ketika dia sudah mulai remaja, dewasa, menggunakan kendaraan, lalu dia taat, tanduk, dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di jalan raya. Diawali dari usia dini. Apa saja yang harus dilakukan itu? Tentu kita berusaha mensosialisasikan tentang aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas ini kepada anak usia dini. Oh my God! Wow! Nah, di taman kanak-kanak biasanya ada loh salah satu momen, mungkin mengundang Pak Polisi datang ke sekolahan, atau mungkin berkunjung ke kantor polisi lalu lintas, atau nanti
di sekolah-sekolah tertentu ada loh, sekolah TK Bayangkari namanya, memiliki taman lalu lintas. Nah, mungkin anak-anak bisa berkunjung ke sekolah-sekolah tersebut. Yang intinya adalah menanamkan secara dini anak mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya apa? Agar anak mengerti perilaku keselamatannya. Begitu perkembangan kesehatan dan perilaku keselamatan. Ada memang beberapa hal yang kita lihat tadi, ini memang tidak terlepas dari kerjasama orang tua dengan para medis, apakah itu di rumah sakit ataukah di puskesmas atau di posyandu, dengan menggunakan kartu menyuluh sehat atau buku pedoman kesehatan untuk anak usia dini. Nah, ketika anak kita sudah mencapai perkembangan yang baik, apakah itu tinggi badannya, berat badannya, koordinasi antara tinggi badan seimbang, kemudian lingkaran kepala, dan sebagainya, mudah-mudahan anak akan tumbuh berkembang pada berikutnya, akan lebih sehat dan lebih paham tentang bagaimana perilaku keselamatannya. Tetapi kalau seandainya ada beberapa hal yang belum tercapai, ini merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama orang tua dan para medis, untuk memberikan pelayanan kepada anak kita, sehingga anak kita betul-betul bisa menjadi anak sehat, anak sebagai modal kita di masa yang akan datang, menjadikan generasi emas pada tahun 2045. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.